Di laporan target ini, ya, ini adalah target per TPS teman-teman. Nilai laporan target per TPS. Nah, tadi di Desa Jurbar itu untuk TPS 3 itu ada 400. Tapi sudah dapat DPP sebesar 3 orang nih. Baru 3 orang nih teman-teman. 3 orang ya. 3 orang. Nih. TPS 3 Desa Jurbar itu ada 3 orang pemilih potensial. Ya. Persentasenya 0,75%. Sedangkan targetnya adalah 10%. Berarti target 10% dari 400 ini adalah 40 orang. Sedangkan kita baru dapat, si caleg baru dapat 3. Ya. Maka statusnya di bawah target sebesar minus 9,25%. Jadi kurang 37 pemilih lagi. Baru bisa memenuhi target 40 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 42301. Langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 42301. Saya login dulu. Nah, ini adalah form profil dari aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 42301. Aplikasi ini adalah aplikasi terbaru dan lebih sederhana tentunya. Dan yang membedakan dari aplikasi sebelumnya, pada aplikasi ini itu sudah dilengkapi dengan input nilai target, input nilai margin error, dan shotnya itu bisa shot by nick dan by nama. Nilai target ini, ya, ini adalah nilai target yang ingin dicapai oleh si caleg dalam memperoleh atau merekrut pemilih potensialnya. Sedangkan nilai margin error adalah nilai margin error yang ingin dicapai dari nilai target ini. Contohnya misalnya di TPS 1 Kelurahan A, itu DPT-nya jumlahnya 500 dan si caleg dari 500 DPT itu ingin memperoleh 10%-nya, ya. Ingin menargetkan nilai 10%, yaitu sekitar 50 data pemilih, ya. Dan si caleg juga ingin menargetkan nilai margin error sebesar 50% dari 50 data pemilih yang ingin diperolehnya. Misalnya kalau 50% dari 50 adalah 25. Nah, nanti di laporannya jika nilai perolehan suara realnya itu di atas 25, maka statusnya di atas target. Tapi kalau di bawah, ya berarti di bawah target. Nah, di sini ada sort by nick dan by nama. Artinya kalau si caleg itu memiliki data DPT yang ada nicknya, maka pilih sort by nick. Tapi kalau si caleg hanya memiliki data DPT tanpa nick, maka dipilih sort by nama, gitu. Ya. Nah, di aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 42301 ini itu ada
menu-menunya ya. Di sini ada menu setting, ada menu data pemilih, lalu ada menu rekap DPT per TPS, lalu ada menu target perolehan suara, ada menu rekap hasil suara, ada menu pernyataan dukungan pemilih, lalu ada menu surat mandat saksi, ada menu form dan data WhatsApp Blast ya di sini. Saya buka dulu menu settingnya ya. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini yang perlu dilakukan adalah melakukan menu setting ini. Nah, di daftar menu setting ini itu ada setting data kabupaten, data kecamatan, data desa atau kelurahan, dan data TPS. Nah, saya buka setting data kabupaten. Nah, nanti si caleg atau user itu bisa input nama kabupaten atau kotanya dulu di sini ya. Begitu juga untuk data kecamatan. Jadi tinggal diinput di sini. Ya, nama kecamatannya. Lalu data desa dan kelurahan di sini ya. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya saya ingin menginput nama desa lah ya. Desa titik spasi Jurbar. Nah, jadi saya sarankan kalau mau melakukan input data kabupaten, data kecamatan, data desa dan kelurahan, di depan nama desa atau kelurahannya dikasih ini ya, dikasih nama seperti ini ya. Misalnya kelurahan, disingkat saja kel titik spasi Pondok Petung, kel titik spasi Pondok Karya, dan seterusnya ya. Kalau desa ya desa titik spasi Jurbar. Ya, desa Jurbar. Nah, untuk kecamatannya itu tinggal pilih. Karena tadi sudah diinput ya, sudah diinput di setting data kecamatan. Dan datanya akan masuk ke sini, teman-teman. Saya pilih misalnya kecamatannya adalah Kecamatan Burung Gelatik. Lalu di sini kotanya Tangtang Selatan, gitu ya. Oke, nanti semua data ini ya, data setting ini itu akan langsung ngelink ke input data. Nah, contohnya kalau misalnya di sumber data DPT nanti dia akan ngelink di sini, teman-teman. Nah, ini desa Jurbar ya, tuh. Akan masuk di sini. Oke, saya kembali lagi. Nah, di sini ada input data TPS ya. Nah, di sini tinggal input aja, misalnya TPS 1 2 3. Di sini alamatnya RT RW berapa, lalu desa dan kelurahannya di mana ya. Nah, di sini desa Jurbar sudah masuk di sini ya. Nah, semua data TPS yang diinput di sini nanti akan masuk di sini. Di rekap DPT per TPS. Nah, di sini teman-teman. Loh, kenapa di sini di desa Jurbar itu belum masuk? Karena saya belum menginput data TPS. Misalnya di sini saya masukkan ya. TPS 1 2 3. Di sini saya copy aja. Alamatnya Jalan Cinta. Jalan Banget. Jalan Sekali. Ya. Untuk RT RW-nya misalnya RT 1, RT RW 2. Misalnya di sini 2 3. Adanya di desa Jurbar. Gini ya. Saya copy aja. Nah, gini. Nah, setelah input data TPS, nanti di rekap DPT per TPS ini akan masuk di sini. Nah, di sini TPS 1 Desa Jurbar, TPS 2 Desa Jurbar, TPS 3 Desa Jurbar akan masuk seperti ini ya.
Nah, di sini kok koordinator TPS atau saksinya belum ada? Ya, karena saya belum input di data pemilih ini. Ya. Oke. Nah, setelah melakukan semua setting ini, ya, langkah selanjutnya adalah memasukkan semua data DPT. Ya. Nah, ini sumber data DPT-nya. Jadi semua data DPT itu dimasukkan ke dalam database DPT ini, ya. Nah, di sini kan ada sort by nick ya, sort by nick. Jadi kalau di sini saya ubah sort by nama, maka di data DPT ini akan berubah sort by nama. Maka yang dimasukkan di sini adalah nama, ya. Tapi kalau misalkan sort di sini kan saya punya nick ya, misalnya saya punya nick nih. Maka di sini saya pilih sort by nick gini. Saya masuk ke sumber data DPT. Nah, di sini. Nah, tujuan dari adanya database data DPT ini apa? Supaya nanti kita pada saat menginput ketua koordinator, anggota koordinator, pemilih potensial, dan input saksi TPS itu hanya tinggal menginput KTP-nya saja atau namanya saja di kolom cari data ini gitu ya. Jadi di sini nanti sudah otomatis muncul gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada jumlah data ya. Kalau jumlah datanya 1 artinya data ini single ya, tidak ganda gitu. Ya. Contoh di sini saya mau masukkan, kalau misalnya di sini saya masukkan KTP yang sama. Contohnya di sini ya. KTP yang sama, KTP ini saya masukkan misalnya di data DPT. Tunggu sebentar. Nah, di sini menjadi 2, teman-teman. Nilainya 2. Kenapa? Ini pasangannya yang mana nih? Ah, ini pasangannya ini. Nah, di sini kalau mau mencari, misalnya kok nilainya 2. Nilai di sini ada jumlah datanya 2. Dia sama dengan data yang mana nih? Nah, tinggal diklik linknya ini ya, filternya ya. Nah, di sini kan muncul nih 1, 2 ya. Select all-nya dihilangkan, 2-nya dimunculkan. Begini. Tunggu. Nah, jadi 2 di sini ya. Tuh. Oh, pemilih 450 dia. KTP-nya sama gitu. Ya. Sini saya kembalikan. Nah, tujuan dari adanya fasilitas jumlah data ini apa? Supaya nanti kita bisa menganalisa data jika data DPT ini sumbernya berdasarkan nama. Ya. Sortnya itu by nama. Kalau by KTP sih, insya Allah sih nggak ada yang sama ya gitu. Kalau sortnya by KTP. Nah, di sini saya masukkan misalnya di sini ada pemilih 450 451. Saya masukkan dulu ya 451. Sini dulu deh. Berarti di sini 475 476 lah ya. Biar nggak sama. Jadi nanti akan berubah menjadi nilainya menjadi 1 di sini. Tuh 1 ya, berubah tuh. Pemilih 451, misalnya di sini pemilih 451. Contoh aja ini ya. Pemilih 451. Jenis kelaminnya misalnya di sini laki-laki. Jalan Cinta misalnya. RT 1 RW 2. Di sini desanya Desa Jurbar, kelurahannya Burung Gelatik, TPS-nya TPS 1 gitu ya. Nah, ini langsung saya tarik aja deh. Saya tarik ke bawah bisa nih, misal saya ambil contoh saja ya. Nah, begini. 476 di sini 477, 478, 479,
480, 481, 482, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 89 di sini misalnya laki semua ya. Saya bagi-bagi ya. Nggak usah deh, gini aja. Di sini jalan cinta misalnya gini ya. Ini saya copy aja deh. Gini. Nih, jalan cinta. TP1 Kecamatan Burung Batik, biasanya Desa Jurbar. Nah, di sini selain menginput, teman-teman juga bisa mengcopy paste data ya dari luar aplikasi gitu. Jadi kalau punya data DPT dalam bentuk Excel, itu tinggal di copy paste aja ke sini gitu. Tapi harus disesuaikan formnya seperti ini kalau ingin mengcopy paste secara keseluruhan ya. Format formulirnya harus seperti ini ya, sama gitu. Tapi kalau tidak sama pun bisa, cuman harus mengcopy paste satu-satu, misalkan nama saja gitu. Alamat, RT, RW, desa dan kelurahan. Dan tentunya desa dan kelurahan serta kecamatan ini itu formatnya di luar aplikasi itu harus seperti ini ya. Jadi supaya ketika nama desa, kelurahan dan kecamatan itu masuk ke sini itu sudah langsung sudah langsung matching ya, sudah langsung match lah gitu. Jadi sudah ada langsung di sini gitu. Tapi kalau beda ya nanti kita perlu mencari lagi seperti ini ya gitu. Supaya tidak mencari-cari seperti ini lagi, memilih-memilih seperti ini, maka format di luar aplikasi, format penulisan untuk desa, kelurahan dan kecamatan itu harus sama dengan setting desa, kelurahan, kecamatan ya yang ada di dalam aplikasi gitu. Oke, di sini coba saya masukin lagi di sini ya. Misalnya saya masukin lagi deh. Nah, kalau mau copy paste itu tinggal gini aja teman-teman. Misalnya saya anggap nih saya dapat data dari luar aplikasi. Maka tinggal diklik kanan. Ya, klik kanan di sini ya. Klik kanan lalu paste value ini ya, teman-teman. Nah, begini, paste value. Di paste value seperti ini, tunggu. Nah, begini. Ya. Nah, kalau misalnya lu ada KTP yang sama, maka jumlah datanya nanti akan menjadi 2. Gini. Ya. Nah, di sini kayak saya masukkan 89 berarti di sini 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 500. Gitu ya. Lalu di sini 501, 502, 503. Nah, nanti bisa dia jumlahnya menjadi 1 nih. Kalau datanya itu single. Ya, tuh jadi 1 ya. Berubah menjadi 1. 502 nih. Berarti 503. Nah, jadi 1 ya. Nah, tuh sudah ya. Nah, di sini tadi di sini saya ubah dulu. Tadi Jurbar berarti di sini ya 451. 452 lah di sini. Desanya Desa Jurbar, Kecamatan Burung Gatik, dia TPS-nya taruhlah misalnya TPS 2. Ya, TPS 2. Di sini RW-nya 2. Di sini 3. Ini jalan banget aja nih. Ini jalan sekali. RT3 di sini TPS-nya TPS 3. Anggapnya seperti itu ya. Nah, setelah memiliki semua data DPT ini, tinggal masuk ke sini teman-teman. Pertama input ketua koordinator. Saya belum punya koordinator untuk di Desa Jurbar. Nah, saya pilih misalnya ya, misalnya saya dapat data untuk di Desa Jurbar itu, misalnya ini koordinatornya nih. Ini saya copy aja misalnya ya. Ketua, saya copy di sini teman-teman. Dicari data. Value saja.
Nah, muncul ya. Pemilih 451 Desa Jurbar, Kecamatan Burung Gelatik. Nah, di sini saya anggap sama. Ya, ketuanya ketua desa atau kelurahan, di sini wilayah kerjanya adalah Desa Jurbar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang tadi ya, settingan data kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan serta data TPS itu nanti akan masuk di sini teman-teman tuh. Tuh. Semuanya ya akan masuk di sini. Tuh. Ya. Oke. Selanjutnya di sini saya masukin lagi, selain sebagai ketua, dia otomatis juga sebagai anggota koordinator. Di sini saya masukkan aja. Nah, pemilih 451 di sini sebagai koordinator desa atau kelurahan. Desanya itu Jurbar ya. Ketua koordinatornya adalah ya pemilih 51 nih, 451 ya. Ketuanya dia sendiri gitu. Untuk Desa Jurbar. Gitu. Sebentar. Koordinator desa dan kelurahan kecamatan Burung Gelatik berarti di sini ketuanya pemilih 7 ya. Apa pemilih 7 nih? Nah, ketuanya adalah pemilih 7. Jadi pemilih 7 itu adalah ketua koordinator Kecamatan Burung Gelatik. Karena Desa Jurbar ini ada di Kecamatan Burung Gelatik. Maka pemilih 451 itu berada di bawah pemilih 7 gitu ya. Lalu di sini ada koordinator, misalnya koordinator TPS ya atau saksi ya. Untuk di TPS satunya misalnya ini, pemilih 452. Dia sebagai anggota koordinator TPS atau saksi ya. Nih. Saya masukin juga. Pemilih 452 ya, jadi muncul otomatis di sini tuh. Desanya Desa Jurbar. Di sini saya pilih TPS atau saksi, lalu saya pilih di sini TPS 1 ya, TPS 1 Desa Jurbar di sini. TP1. Oh, berarti masuknya di sini Jurbar, Ding. Desa Jurbar di sini. Desa Jurbar. Koordinator 452 ini karena dia ada di Desa Jurbar, maka koordinator 452 itu ada di bawah koordinator 451. Ya, gitu. Lalu ada lagi pemilih 451 koordinator TPS. Udah ada ya, sudah semua ini kayaknya nih. Koordinator TPS ya. Koordinator untuk TPS itu adalah pemilih 452 gitu. Ya, benar. Selanjutnya saya mau input TPS saksi. Misalnya TPS saksi untuk TPS 123 ya. Nah, saya cari di sini untuk Desa Jurbarnya, misalnya ini ya 453 untuk yang ada di TPS 1. Masukkan TPS. Tinggal masukin aja di sini. Pemilih 453. Di sini saya giniin aja ya. Nah, TPS 1 Desa Jurbar. Di sini koordinatornya adalah 452. Pemilih 452 karena pemilih 452 adalah koordinator TPS yang ada di Desa Jurbar. Gini ya. Selanjutnya saya pilih yang ada di TPS 2. TPS 2 ini ya. Misalnya ini. Ini hanya simulasi aja ya, teman-teman. Simulasi. Nah, di sini tuh. TPS 2 Desa Jurbar. Koordinator tetap pemilih 452 ya. Nah, ini tuh. Jadi dia
koordinator pemilih 452 ya, pemilih 452 itu adalah kok 4452 sih? Ntar lo coba lihat. Oh, salah. Di sini belum saya ini ya. Saya ubah dulu dari sini ya. Nah, begini nih. 464 ya, seperti ini ya. Ya, tarik dulu. Pemilih 466 dia adalah koordinator TPS 2 atau saksi TPS 2 ya. Ke Desa Jurbar. Dan koordinatornya adalah pemilih 452. Selanjutnya di sini saya mau masukkan untuk yang ada di TPS 3. TPS 3 mana nih TPS 3? Nah, misalnya ini dah KTP-nya ini. Nah, pemilih 471. TPS 3 Desa Jurbar. Nah, seperti ini ya teman-teman tuh. Nah, ya, jadi semua TPS yang ada di Desa Jurbar itu sudah saya input ya di sini. Nah, nanti dari data saksi ini, dari data saksi TPS ini nanti akan masuk di sini teman-teman. Rekap DPT per TPS. Nah ini TPS 1 Desa Jurbar. Desanya Desa Jurbar, ada kelurahannya di Desa Jurbar, terus Kecamatan Burung Gelatik. Pemilih 452, koordinator TPS-nya adalah pemilih 452 dan saksinya adalah pemilih 453. Seperti ini teman-teman. Ya. Nah, terus di sini ada apa namanya? Pemilih potensial, teman-teman. Nah, ini pemilih potensial. Contohnya begini. Nah, di sini tinggal input KTP-nya saja, ya. Misalnya di sini anggota koordinator yang sudah saya input tadi kan ada berapa nih? Ada di Desa Jurbar itu ada 2 ya. Ini selain sebagai koordinator, misalnya sebagai pemilih potensial juga, ya, otomatis dia. Maka saya masukkan di sini. Tuh. Nah, dia akan muncul seperti ini. KTP-nya pemilihnya ini, nama pemilihnya ini, jenis kelaminnya ini, usianya 0 ya. Karena saya tidak menginput usia di data DPT ini ya. Nih, usianya 0 ya. Di pemilih potensial nih. Nih. Nah, TPS-nya adalah TPS 1 Desa Jurbar. Jadi ada 2 nih. TPS 1 Desa Jurbar. Dibawa oleh pemilih 100 ya. Pemilih 100, saya lihat dulu. Ya, benar. Pemilih 100 nih, Kecamatan Burung Gelatik adalah si pemilih 100. Pemilih 100, Kecamatan Burung Gelatik dibawa oleh Ketua Koordinator pemilih 7. Pemilih 7 adalah Ketua Koordinator Kabupaten Tangtang Selatan, gitu. Ya. Lalu di sini untuk koordinator di TPS namanya pemilih 452. Nah, di sini dibawa oleh 451. Ya, dibawa oleh Ketua Koordinator Desa Jurbar gitu. Lalu misalnya di sini ada lagi pemilih ini ya. Misalkan pemilih inilah. Pemilih ini kita masukkan. Nah, tuh 472 semuanya misalnya bisa di bawah oleh si pemilih 451 atau 452. Misalnya yang dapat adalah si 452 nih. Hampir 452 aja. Gitu ya. Terus begitu seterusnya. Ya. Misalnya ada lagi di sini. Mana ya? Inilah.
masukin aja di sini. Kelurahan Pondok Karya. Pondok Karya siapa nih? Misalnya koordinatornya pemilih 299 ya. Pemilih 299. Saya masukin di sini pemilih 299. Nah, yang dapat adalah pemilih 299. Ya. Nah, ini contoh penginputannya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di sini ada penginputan ganda gimana? Contohnya begini. Misalnya saya masukkan data ini ya. Di sini saya masukkan di sini. Nah, dia akan muncul seperti teman-teman. Notifikasi seperti ini. Data sudah ada pada sel C16. Nah, di sini kalau sudah ada di cancel aja. Maka di sini nanti akan 0. Tuh, ya kan? Sel 16. Nah, ini sel 16 di sini. Ya, tuh. Itu ya. Oke, saya klik back. Di sini ada saksi TPS. Oh, saksi TPS sudah ya tadi. Nah, saya klik back lagi. Artinya sudah, misalnya ketika saya sudah input. Di sini ada rekap data per TPS. Contohnya di TPS 1 Desa Jurbar itu DPT-nya misalnya ada 300 ya. Lalu DPT-nya TPS 2 Desa Jurbar itu ada 250. Ada 400. Nah, di sini masukin lagi di sini teman-teman. Nah, kalau di sini belum diinput, nanti di target perolehan ini Desa Jurbar 0 tuh. 0 ya, masih 0 tuh Desa Jurbar. 0 ya. Tapi kalau di sini sudah diinput, misalnya di sini tadi berapa? 300, 250, 400. Nah, di sini tinggal di ini. Nah, nanti di sini ada target perolehan suara. Mana? Desa Jurbar. Nah, di sini. Jadi apa namanya? Di laporan target ini, ya, ini adalah target per TPS, teman-teman. Nilai laporan target per TPS. Nah, tadi di Desa Jurbar itu untuk TPS 3 itu ada 400. Tapi sudah dapat DPP sebesar 3 orang nih. Baru 3 orang nih, teman-teman. 3 orang ya. 3 orang. Nih. TPS 3 Desa Jurbar itu ada 3 orang pemilih potensial. Ya. Persentasenya 0,75%. Sedangkan targetnya adalah 10%. Berarti target 10% dari 400 ini adalah 40 orang. Sedangkan kita baru dapat, si caleg baru dapat 3. Ya. Maka statusnya di bawah target. Sebesar minus 9,25%. Jadi kurang 37 pemilih lagi. Baru bisa memenuhi target 40 ini. Ya, di bawah target. Nah, gitu. Nah, margin error adalah 50%. 50% dari nilai target ini, dari nilai 40 sebesar 20. Ya, 20%. Gitu, teman-teman. Nah, di laporan target ini, aplikasi ini akan meranking data berdasarkan banyaknya jumlah pemilih potensial. Ya. Jadi yang jumlah pemilih potensialnya itu paling banyak, itu akan menempati posisi pertama. Gini. Nah, TPS 2 Desa Jurbar ini belum ada nih. Ya. Contohnya begini, ini belum ada. TPS 2 Desa Jurbar nih, kita belum dapat pemilih potensial. Maka di sini nihil. Ya. TPS 2 Desa Jurbar. Nah, sekarang coba saya mau masukkan data pemilih yang ada di Desa Jurbar. Sumber data DPT Desa Jurbar. Mana Desa Jurbar? Misalnya saya memasukkan TPS berapa tadi ya? TPS berapa yang belum ada?
TPS 2 ya, TPS 2 Desa Jurbar. TPS 2, mana TPS 2? Ah nih, misalnya nih ya. TPS 2 ada. Kita masukkan 4 ya, ada 4 orang di TPS 2 Desa Jurbar. Masukin aja di sini teman-teman. Nah, TPS 2 Desa Jurbar ya. Jurbar itu koordinatornya siapa nih? Saya masukin aja dulu deh. Nah, saya lihat di sini anggota koordinator di Desa Jurbar, koordinatornya misalnya pemilih 7 aja lah. Pemilih 7 itu berapa nih? Pemilih 451. Desa Jurbar koordinatornya adalah pemilih 451. Ini saya masukkan 4 ya di TPS 2 Desa Jurbar. Saya lihat di target perolehan. Nah, Desa Jurbar TPS 2 itu jadi naik teman-teman. Tuh. Ya. Jadi menduduki posisi ke-3. Nah, tuh, ada 4. Ada 4. Nah, kalau misalnya di Desa Jurbar itu misalnya yang ini ya, yang ini statusnya ini misalnya abu-abu. Ya, abu-abu. Ada 1 orang nih abu-abu ya. Abu-abu 1 orang. Maka di target perolehan ini menjadi abu-abunya 1. TPS 2 Desa Jurbar di sini menjadi 3. Nah, ternyata di sini abu-abunya ada mana ya? Ada 2 nih. Ada 2. Turun dia pasti posisinya. Kita lihat. Nah, TPS 2 Desa Jurbar turun ya. Karena potensinya cuma 2 di sini. Karena abu-abunya ada 2. Tuh. Jadi di bawah target. Gitu teman-teman. Nah, ini untuk mengontrol kinerja para koordinator ya. Untuk masing-masing koordinator. Jadi bisa dikejar. Di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya realnya ya, misalnya real. Suara taruhlah di sini ya. Saya ketengahin dulu. Misalnya partainya dapat 20, dapat 19, dapat 17, 30. Misalkan 40. 13, 11, 10, dapat 9, dapat 1, ternyata dapat di sini dapat 11, dapat 1, misalnya gitu ya. Calonnya misalnya ini aja lah, anggap calonnya sama, kita beda dikit nanti. 19, calonnya itu lebih dikit, misalnya dapat 10, dapat 18, dapat 13, 20, dapat 21, 8, misalnya 7, 10, 8, di sini ternyata dapat 4, dapat 8, atau di sini dapat berapa ya? 9 lah. Nah, di sini target perolehan suaranya menjadi seperti ini. Ya. Nah, TPS di sini TPS 1 Desa Jurbar, TPS 2 Desa Jurbar, TPS 3 Desa Jurbar. Nah, TPS 2 Desa Jurbar ini kan ada abu-abunya 2. Potensinya 2. Dia menduduki urutan ke-5. Dia memperoleh suara calon sebanyak 8 ya. 8. Sebanyak 8 suara. Maka di sini persentasenya adalah 32%.
di bawah margin, karena margin 50% ya. 32% di bawah margin. Nih, tuh. Seperti ini teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan target. Nah, selain target per TPS, di sini bisa diubah juga menjadi target per desa atau kelurahan ya. Nah, tuh. Bisa dilihat Jurbar. Nih. Jurbar itu total DPT-nya misalnya ada 950. Tapi potensinya 7. Potensi 7. Targetnya 10%. Ya, kinerjanya itu kinerja koordinator di bawah target. Ya. Marginnya 50% sebesar 48 dari 95. Jumlah perolehan calonnya itu 21. Masih di bawah margin. Nih. Nah, ini per desa atau kelurahan. Nah, ini bisa per kecamatan. Bisa dipilih per kecamatan. Tuh. Kecamatan Burung Gelatik menduduki urutan pertama. Ya, dalam perolehan pemilih potensialnya. Nih. Jadi nilainya di bawah margin semua ternyata. Nah, ini per kabupatennya. Gini ya. Tuh. Seperti ya teman-teman. Kalau mau balik lagi ke TPS ya begini. Tuh. Oke. Saya klik back. Selain fasilitas target suara, di sini ada menu rekap hasil suara juga. Nah, ini adalah rekap hasil suara secara umum ya. Nah, ini di sini. Ini bisa dibuat hari ya. W001 hari pertama misalnya pada saat mencari informasi perolehan suara partai dan semua caleg dalam satu partai. Nah, nanti semua caleg dimasukin di sini dulu nih. Dalam satu partai ya. Ini adalah partainya, nama partainya. Jadi dimasukkan misal hari pertama total DPT sekian, 500 ya. Partai Media Excel dapat 30, caleg 1 dapat 20, caleg 2 dapat 2, caleg 24 dan seterusnya. Gini ya. Tuh. Nah, nanti output laporannya akan seperti ini. Nah, ini dia. Nih. Output laporannya. Nih, teman-teman tuh. Wah, Haji Korenawan ternyata di posisi 4. Nah, saya banyakin. Haji Korenawan ini misalnya di hari ketiga misalnya dapat, jangan 29 deh, dapat 100 lah gitu. Coba naik nggak dia? Tuh, jadi nomor 1 dia. Gitu. Ini persentasenya. Teman-teman. Tuh. Enak ya? Nah. Saya klik back. Ya. Saya klik back lagi. Di sini di aplikasi ini ya, di sini sudah disediakan pernyataan dukungan pemilih. Nah, ini surat pernyataan dukungan pemilih. Nih, nah ini tinggal naikin aja, turunin aja. Misalnya pemilih 7 ya. Terus ini ada pemilih 19 ya. Pemilih 100, pemilih 39, pemilih 34 gitu ya. Terus saja. Nah, nanti si pemilih itu suruh mengisi ini ya, teman-teman. Saran, kritik dan masukan untuk si caleg ya. Nanti dipotong, yang ininya diambil nih. Yang ini diambil oleh tim atau caleg. Dan yang ini diserahkan kepada pemilih. Nah, ini. Sebagai tanda bahwa dia bersedia mendukung si caleg gitu. Ya. Selain surat pernyataan dukungan pemilih, di sini disediakan juga surat mandat saksi. Nah, ini surat mandat saksinya, teman-teman. Jadi pada saat
nanti kita menugaskan saksi, sudah tidak perlu repot-repot lagi membuat surat mandat saksi. Ya. Jadi di aplikasi ini sudah disediakan juga. Tinggal tanda tangan aja. Nanti ini diserah oleh saksi, diserahkan oleh KPPS ya. Diserahkan, ya. Ditandatangani lalu dibawa. Yang ini diberikan oleh KPPS. Saya klik back. Di sini ada form dan data WhatsApp Blast. Nah, ini data WhatsApp Blast ya, teman-teman. Nah, ini data WhatsApp Blast ya. Nah, ini dia datanya. Nah, yang saya maksud adalah data ini. Data ini nanti bisa buat CSV ya, buat CSV untuk diimpor ke dalam WhatsApp Blast. Di sini namanya sudah seperti ini. Tujuannya penamaan seperti ini adalah ketika nanti si caleg atau si user itu sudah tidak butuh namanya di dalam kontak WA, ketika dicari secara keseluruhan dengan inisial PP, maka yang muncul adalah PP semua. Nah, untuk menghapusnya itu lebih enak. Jadi nggak menghapus satu-satu gitu. Tinggal checklist aja untuk nama kontak yang berawalan PP gitu. Kalau banyak ya sampai ribuan gitu kan, kalau ngapus satu-satu kan capek ya. Tapi dengan mengumpulkan atau mengelompokkan data seperti ini, kita akan lebih mudah menghapusnya kembali ketika kontak itu sudah tidak dibutuhkan. Nah, ini bisa diimpor nanti ini ya. Cuman dibuat CSV-nya dulu. Nah, teman-teman bisa cari cara lah itu di Google atau di YouTube ya, bagaimana caranya membuat CSV kontak data WhatsApp Blast gitu ya. Nah, ini datanya, ini tinggal dibuat CSV-nya aja nantinya ya. Ini tinggal di copy, pastekan ke form Excel yang kosong ya. Nah, nanti di format jadi CSV format. Setelah itu bisa diimpor ke dalam WhatsApp Blast. Oke, selain data WhatsApp Blast, di sini ada form isian pemilih. Nah, ini form isian pemilih ini nanti dicetak, teman-teman. Dicetak, lalu serahkan ke masing-masing koordinator. Ya, dicetak. Nanti koordinator ketika akan merekrut pemilihnya, dia tinggal menginput di data ini. Jadi sudah tidak perlu membuat lagi. Atau teman-teman kalau punya formulir dengan format sendiri pun bisa. Nah, ini saya sediakan juga khusus untuk para caleg dan tim yang belum memiliki form isian daftar pemilih. Gitu. Ya. Saya klik back. Nah, ternyata sudah ya, sudah selesai. Nah, sebenarnya ini cukup mudah sekali ya untuk mengoperasikannya. Gitu. Oh ya. Untuk ini ya, untuk mencetaknya ya, untuk mencetak misalkan saya ingin mencetak data pemilih potensial ini nih. Ya. Saya ingin mencetak data pemilih potensial ini. Sebenarnya sama caranya ya. Baik yang ini itu sama caranya. Kalau sumber data DPT nggak bisa dicetak kalau ini. Yang bisa dicetak itu ketua, ya, data ketua, anggota koordinator, data pemilih, dan saksi ini. Ini bisa dicetak. Nah, cara nyetaknya gimana? Caranya mudah ya. Di sini tinggal terserah sih mau di mana ya. Mau di sini juga boleh lah. Misalnya di sini. Ya, di sini saya filternya nih, saya filter. Lalu blank yang di sini nih. Ini saya ke atasin dulu ya. Nggak bisa ya. Oh, gini ya. Nah, ini blanknya ini dihilangkan saja, teman-teman. Hilangkan. Gitu ya. Tunggu sejenak ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nih, tuh. Jadi bawahnya sudah tinggal ketua dan sekretaris itu tinggal tanda tangan. Nah, misalnya di sini jangan sekretaris lah, namanya, nama jabatannya. Ya udah tinggal diubah di sini, teman-teman. Sekretaris saya ubah misalnya apa nih? Wakil ketua. Nah,
Maka di sini ya, di pemilih potensial ini menjadi wakil ketua ya. Gitu. Nah, gitu. Misalnya saya mau mencetak yang ini aja deh, yang khusus koordinator 452 aja ya. Udah di sini 452. Di sini select all dulu ya. Blanknya dihilangkan. 452. Saya mau memunculkan pemilih yang direkrut oleh koordinator 452. Nah, di sini, oh sebentar, blanknya dihilangin ya. Nah ini, jadi ini adalah laporan data pemilih potensial, semua data pemilih potensial yang direkrut oleh koordinator pemilih 452. Nah, koordinator pemilih 452 siapa ketuanya? Pemilih 451. Kayak begitu ya. Nih. Tadi di sini tinggal di blok saja, gini cara ngeprintnya ya, di blok gini ya. Nah, di sini kan ada page layout ya, ada page layout. Di sini marginnya tinggal dipilih saja, misalnya ini narrow gitu. Tunggu. Lalu di sini ada orientasinya misalnya landscape. Ya. Lalu di sini misalnya kertasnya itu saya pilih legal misalnya ya. Ini kan garisnya ada di sini nih ya kan, garisnya. Berarti kepotong. Kalau di sini saya set print area dulu. Nah, saya set print area ya. Set print area. Setelah itu presentasinya tinggal diturunin. 95 90 85. Nah, di sini tinggal dilihat print. Nah, seperti ini teman-teman. Nih. Ya. Begitu cara ngeprintnya. Itu berlaku juga untuk semuanya ya. Cara ngeprintnya tuh sama caranya. Dan untuk tanda tangan ini bukan di sini aja, di setiap output laporan pun ada. Ya. Di anggota koordinator juga ada di sini di bawahnya tuh. Ada gitu. Mau nyetak yang mana? Rekap hasil target perolehan suara juga seperti itu ya, sama. Di sini blanknya dihilangkan saja. Gini. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Tuh. Oh. Enak kan? Udah tinggal cetak aja teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini saya yakin kinerja tim dan caleg dalam memperoleh kemenangan itu akan lebih mudah gitu. Nah, ketika sudah punya data seperti ini, tinggal melancarkan program-program kerja yang diusung caleg dan tim ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 4.2301. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini atau ingin menggunakan aplikasi ini, silakan saja hubungi saya di nomor atau via email. Yang nomor dan alamat emailnya itu ada di deskripsi video ini. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.